Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nila Latifatunisa dengan NPM 2410631050037. Di sini aku akan mempresentasikan hasil diskusi materi kelompok kami, yaitu dari kelompok 5, tentang konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan kurikulum mata kuliah pengelolaan pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya tidak sendiri, dan ada rekan saya yaitu Intan Dwi Sulistiawati dengan NPM 2410631050027 dan Syauqi Nurul Afi dengan NPM 2410631050135. Saya akan membahas tentang latar belakang lebih dulu yaitu definisi kurikulum. Kurikulum adalah sistem pendidikan yang mencakup banyak aspek dan terus diperbarui agar sejalan dengan perkembangan zaman serta tujuan pendidikan nasional. Nah, di sini saya akan menganalogikan kurikulum seperti resep masakan, di mana terdapat persamaan antara kurikulum dan resep masakan. Kurikulum merupakan sistem pendidikan yang mencakup banyak aspek, di antaranya terdapat panduan untuk pembelajaran, serta langkah-langkah yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan implementasinya, serta hasil dari implementasi tersebut. Nah, di mana resep masakan pun sama halnya dengan kurikulum, yaitu terdapat langkah-langkah serta tujuannya. Nah, di mana kurikulum ini akan terus diperbarui supaya sejalan dengan perkembangan zaman dan tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri. Dalam penerapannya, manajemen kurikulum di tingkat pendidikan dasar harus dilakukan dengan tepat agar mampu mencetak siswa yang siap secara akademik. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari pendidikan dasar itu sendiri adalah menghasilkan lulusan siswa-siswa yang siap secara akademik agar dapat lanjut ke jenjang berikutnya. Nah, oleh karena itu, terdapat strategi yang terencana untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kurikulum. Salah satu strategi yang perlu diperhatikan ialah pelaksanaan kebijakannya, di mana kebijakan ini merupakan bagian penting dari proses pendidikan dan harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku dengan dukungan tenaga profesional serta sarana prasarana yang memadai. Selanjutnya, konsep dasar dari kurikulum itu sendiri. Nah, memahami konsep dasar kurikulum adalah langkah awal yang krusial, karena secara sederhana, kurikulum dapat didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, berdasarkan definisi, kita dapat membedah satu persatu dan mengaitkannya dengan resep masakan yang saya sebutkan tadi. Mengapa saya menganalogikan seperti resep masakan? Karena itu akan mempermudah kita memahami konsep dasar kurikulum ini. Nah, secara definisinya, kurikulum ini kan merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Nah, sama seperti halnya dengan resep masakan, di mana resep masakan ini atau buku resep masakan mempunyai rencana dan tujuan serta aturan yang akan dituju. Jadi seperti misalnya kita akan membuat donat matcha. Nah, rencananya berarti kita akan membuat donat matcha, di mana terdapat takaran-takaran yang merupakan aturan dari pembuatan donat matcha ini yang akan menjadi tujuan dari pembuatan donat matcha. Dan terdapat isi dan bahan pelajaran, di mana dalam buku resep pastinya akan ada bahan yang digunakan untuk pembuatan donat matcha. Nah, tetapi dalam kurikulum atau dalam konteks pendidikan ini, bahannya itu adalah seperti siswa, guru, fasilitas, dan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, tapi perlu diketahui bahwa setiap dapur atau setiap sekolah itu pasti bahan-bahannya atau sumber dayanya berbeda, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di dalam buku resep masakan, cara yang digunakan ini berarti langkah-langkahnya ya teman-teman. Tetapi, kan tadi
diketahui bahwa setiap dapur ini memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Berarti setiap sekolah juga memiliki sumber daya dan fasilitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita kalau di dalam konteks masakan, kita ini sebagai koki misalnya teman-teman. Nah, sebagai koki atau sebagai guru, kita ini harus mengadaptasikan resep masakan yang sesuai dengan bahan-bahan yang ada atau sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan kita mengadaptasikan resep masakan tersebut yang tidak semata-mata hanya mengikuti resep, kita juga mengadaptasi resep masakan tersebut supaya menjadi hidangan yang lebih nikmat dan sesuai dengan lidah atau kebutuhan siswa. Seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini saya Intan Dwi Sulistiawati akan melanjutkan materi sebelumnya setelah dijelaskan oleh Teh Naila, yaitu fungsi kurikulum. Nah, fungsi utama dari kurikulum ini sebagai pedoman bagi guru dalam mengajar. Nah, jadi guru ini memiliki acuan agar proses pembelajarannya tuh terarah, terstruktur agar tercapainya tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya bagi siswa dalam belajar. Nah, siswa itu harus memiliki panduan tentang bagaimana pelajaran kita yang akan diajar nanti, terus keterampilan apa yang harus kita capai. Nah, terus selanjutnya juga dan bagi sebagai pedoman lembaga pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran secara keseluruhan. Nah, jadi kan lembaga pendidikan itu contohnya sekolahan. Sekolahan juga memiliki kurikulum yang dimana kurikulum ini mempunyai aturannya sendiri. Nah, contohnya seperti memilih metode, terus materi, dan sampai evaluasi. Nah, selanjutnya yang terakhir ini, kurikulum juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Contohnya seperti mencerdaskan anak bangsa. Nah, selanjutnya ada makna pengelolaan kurikulum. Sebelumnya pengelolaan itu artinya perorganisasian atau perencanaan, sedangkan kurikulum ini kan aturan yang diatur untuk mencapai tujuan. Jadi di sini secara singkatnya itu pengorganisasian dalam pengaturan seluruh kegiatan pendidikan agar proses belajar mengajarnya berjalan dengan optimal atau maksimal. Nah, prinsip umum pengembangan kurikulum ini ada relevansi, yaitu relevansinya harus sesuai dengan ilmu pengetahuan atau kompetensi anaknya atau kebutuhan anaknya. Selanjutnya ada fleksibilitas atau fleksibel. Jadi kurikulum dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Selanjutnya ada kontinuitas, kesinambungan. Jadi dari jenjang satu ke jenjang yang lanjutnya. Jadi kesinambungan itu tuh kayak berkelanjutan. Nah, selanjutnya prinsip umumnya itu efisien atau kepraktisan. Efisien ini penggunaan sumber daya, contohnya waktu, biaya, fasilitas. Nah, kita kan harus punya tuh. Selanjutnya yang terakhir ada efektivitas. Nah, efektivitas ini harus mampu mencapai tujuan pendidikan dengan baik. Nah, terakhir ada prinsip khusus. Yang pertama pemilihan tujuan. Jadi kita tuh harus memilih kurikulum ini dengan tujuan apa. Nah, misalkan dengan tujuan agar si anaknya lebih mendalami dalam konsep ini misalkan. Terus konten atau materi. Jadi guru juga harus memilih materi apa yang bisa ditangkap oleh anak muridnya. Selanjutnya proses belajar. Nah, jadi proses belajar ini juga termasuk prinsip
khusus. Terus terakhir ada media alat belajar dan kegiatan penilaian. Nah, media alatnya juga harus kita tentuin nih mau pakai media apa. Terus nilainya juga harus mencapai dengan kompetensi si anaknya. Nah, selanjutnya di sini ada konsep kebijakan pendidikan, yang dimana kebijakan itu artinya aturan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Nah, untuk mencapai tujuan. Nah, terus di situ ada penjelasan kebijakan adalah aturan yang diterapkan untuk mendapatkan tujuan yang dicapainya. Selanjutnya ada kebijakan pendidikan mengatur tentang sistem pendidikan. Nah, jadi kebijakan ini memiliki fungsi juga sebagai pedoman resmi bagi penyelenggara pendidikan. Terus sebagai mengatur sistem pendidikan mulai dari gurunya, terus siswanya, terus kurikulumnya. Nah, terus ada juga menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, jadi kebijakan ini juga berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah atau di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, terus selanjutnya kebijakan pendidikan mengatasi permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan. Nah, contohnya tadi kayak menyelesaikan masalah, ini juga termasuk kebijakan dalam pendidikan. Terus selanjutnya ada merumuskan langkah dan tahapan pendidikan melalui visi dan misinya. Jadi contohnya itu pemertaan akses pendidikan atau meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan merumuskan langkah-langkah. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Kang Sauki. Oke, untuk landasan kebijakan nasional kurikulum di Indonesia sendiri itu ada dua, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan atau Sisdiknas dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud. Yang pertama itu ada Sisdiknas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjadi payung hukum utama yang mengatur standar nasional pendidikan termasuk kerangka kurikulum yang berlaku di seluruh jenjang seperti SD, SMP, dan SMA dan jenis pendidik. Dan ini menekankan pentingnya pendidikan yang holistik dan berkarakter. Selanjutnya ada Permendikbud, yaitu berbagai Permendikbud secara spesifik mengatur detail kurikulum mulai dari standar isi, standar proses, standar penilaian, hingga kerangka besar dan struktur kurikulum untuk jenjang pendidikan seperti kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas kepada siswa. Lanjut untuk karakteristik dan komponen kebijakan pendidikan dalam pengolahan kurikulum. Nah, di sini memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah, terpenuhi akses legal dan format yang sah, memiliki konsep operasional, dan diterapkan dibuat oleh pihak yang berwenang dan ahli dapat dievaluasi secara sistematis, memiliki sistematika yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, komponen kebijakan pendidikan ini menurut Charles O. Jones pada tahun 1979 yaitu ada 5 poin, yaitu tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak. Yang pertama ada tujuan. Nah, di sini tujuannya itu adalah hasil yang ingin dicapai oleh kurikulum tersebut dengan kerangka waktu yang terukur gitu. Yang kedua adalah perencanaan kerja yang spesifik dan terarah. Yang ketiga adalah program, yaitu aktivitas nyata yang mendukung pencapaian tujuan. Yang keempat adalah keputusan, yaitu tindakan rasional berdasarkan evaluasi alternatif. Yang kelima atau yang terakhir adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik itu positif ataupun negatif, primer ataupun sekunder. Lanjut ke
implementasi kurikulum. Nah, di sini implementasi kurikulum adalah tahap kritis di mana rencana diubah menjadi tindakan nyata di dalam kelas. Jadi kalau implementasi kurikulumnya kurang, ya nggak berjalan lancar gitu untuk kurikulum sendiri itu. Nah, keberhasilannya itu sangat bergantung pada strategi yang digunakan, seperti strategi pembelajaran yang diterapkan, terus ada ketersediaan sumber daya, dan yang utama itu adalah peran vital guru. Nah, di sini dijelaskan bahwa strategi pembelajaran adaptif adalah yaitu guru perlu mengadopsi berbagai metode pengajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, kolaboratif, diferensiasi agar sesuai dengan gaya belajar siswa yang beragam. Lanjut pada peran sentral guru, di mana guru bukan hanya mencapai materi, tetapi fasilitator, motivator, dan inovator yang mampu menerjemahkan kurikulum ke dalam praktik pengajaran yang menginspirasi pelatihan dan pengembangan profesionalitas seorang guru yang menjadi kunci. Yang terakhir ada optimalisasi sumber daya. Nah, di sini pemanfaatan buku teks, media digital, laboratorium, hingga lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar yang memperkaya pengalaman siswa. Jadi kesimpulan kita pada materi yang dipresentasikan kali ini, yaitu dalam penerapan kurikulum dibutuhkan pengelolaan kurikulum yang tepat nih untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Dan kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khas dan komponen yang saling berhubungan. Implementasi kebijakan juga memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan strategi yang efektif. Oke, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.